Setelah saya tiba, ternyata rekening saya diblokir. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba, ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Saya bingung kenapa diblokir. Alasannya katanya supaya menghindari hal-hal negatif. Setahu saya selalu diiklankan oleh negara, ayo menabung, ayo menabung. Menabunglah saya, tapi kenapa diblokir? Namanya menabung, disimpan dulu. Kalau tidak disimpan, diambil terus bolak-balik, lebih baik disimpan di dompet. Namanya kita diajak menabung, ya kita simpanlah. Kenapa setelah saya simpan malah diblokir? Dan duit saya ini tidak banyak. Saya berharap pemerintah membuat keputusan yang betul-betul elegan, tidak meresahkan masyarakat dan tidak menyusahkan rakyat kecil. Saya berharap apapun kebijakan itu selalu berada pada kemaslahatan umat. Saya tahu niat ini bagus, niat pemblokiran rekening ini baik, tapi caranya yang tidak elegan. Apa gunanya kalian yang sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri, digaji oleh negara, yang bekerja mengelola keuangan masyarakat, lalu uang masyarakat ini, kebijakan ini justru melahirkan keresahan dan menyusahkan masyarakat. Saya tidak ahli di bidang perbankan, saya tidak ahli di bidang ekonomi, tetapi falsafah dari semua ada negara supaya bisa melayani masyarakat. Saya menabung untuk aman dan membantu negara, tapi ternyata saya diblokir. Mudah-mudahan hanya ini terjadi pada diri saya, tidak pada masyarakat yang jauh lebih kecil dari saya. Kepada pemerintah, ini jangan dianggap sebagai teror, jangan dianggap sebagai lawan. Anggaplah sebagai masukan dari rakyat untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara. Saya yakin kalau niatnya baik, pasti Allah tunjukkan jalan yang baik. Saya Dasat Latif dari Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira sudah jelas di video saya itu, saya kecewa sebab ajakan menabung justru dibalas dengan blokir. Sehingga ada sakwa sangka bahwa ini ada transaksi ekonomi dalam blokir itu. Misalnya ketika pengaktifan kan harus bayar lagi 100.000. Nah itu kalau misalnya diblokir 120 juta orang, kali itu 100.000 berapa? Padahal Bapak Presiden sudah bilang komplain hari ini buka. Saya disuruh menunggu 7 hari. Kapan mengetahui dananya diblokir? Hilang di anu saya, aplikasi saya. Mobile banking. Hilang di saya, makanya saya bilang, saya ke sana. Ya, kemudian yang paling penting bukan sekadar blokir, adalah citra nama baik. Setahu saya, orang yang diblokir keuangannya itu dicurigai ada tindak pidana, ada transaksi kejahatan. Nah, masa kau anggap saya ini ada transaksi kejahatan? Andai saja duit saya di situ tiba-tiba ada misalnya 1 triliun, nah itu pasti ada mencurigakan ini uangnya. Kok tiba-tiba ada uangnya 1 triliun, 300 juta lebih. Jadi tidak masuk akal. Himbauannya Ustaz, saya minta supaya pengambil kebijakan buatlah kebijakan yang betul-betul bijak, bukan meresahkan masyarakat. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan kritik terhadap pemerintah, ini bukan teror, tapi ini bagian cinta saya kepada negara, supaya rakyat percaya kepada bank, percaya kepada pengelolaan keuangan. Bayangkan kalau rakyat sudah tidak percaya dengan bank, maka uang akan diambil. Bukankah itu akan lebih membahayakan? Ya, ini untuk dana masjid Ustaz ya, bangun masjid ya? Saya mau buat pembangunan masjid. Ada masjid saya bangunkan di ujung tol itu. Nah itu murni tidak ada bantuan dari orang lain, semua hasil ceramah saya. Dan saya bangun untuk menunjukkan kecintaan kita kepada dakwah, menunjukkan kepada masyarakat bahwa Ustadz itu juga bukan cuma berbicara sedekah, tapi membuktikan bahwa bersedekah itu hal yang diutamakan. Rekening Ustadz saja diblokir Ustadz ya, bagaimana kalau yang bukan Ustadz? Yang bukan Ustadz kamasnya. Ya, oke.
Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video saya ini agar video saya bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat. Semoga yang nonton video saya diberikan kesehatan jiwa dan rohani, dan diberikan kelancaran kesehatan, dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.